teman-teman UPH, selamat datang di video grup 2 mengenai chapter 7 yang berbicara mengenai planning for customer call seri yang kedua. Nah, kali ini Brian sudah mengeksplorasi nih sistem knowledge managementnya. Teman-teman bisa melihat di figure 7.1. Hal pertama yang diperhatikan Brian adalah ternyata dia sudah terdaftar dalam 2 community practice. Tampaknya sistem ini cukup pintar menurut Brian karena terdapat banyak sumber daya yang mirip dengan apa yang dikerjakan Brian selama ini. Brian juga melihat ternyata ada 3 orang lain yang bekerja di bidang yang mirip dengannya. Brian kenal Janet, di mana teman-teman bisa melihat di features people. Tetapi Brian tidak mengenal Raj atau Bob. Tampaknya Raj itu merupakan salah satu kontributor di dalam CRM. Brian sangat tertarik dan merencanakan untuk menghubungi Raj serta Bob di kemudian hari. Di figure 7.2, teman-teman bisa melihat bahwa di bagian atas terdapat features yang terdiri dari 4 tab yang mewakili 4 bisnis True Telecom yang terbaru sekarang. Karena Brian sedang mengerjakan solusi untuk CRM, maka Brian memilih tab CRM seperti yang teman-teman bisa lihat, dan ini yang akan membawanya masuk ke dalam konten domain CRM. Brian kemudian masuk ke dalam konten mengenai CRM. Teman-teman bisa lihat di figure 7.3, memang editor dari pengelola sistem KM ini sudah membuat feature spotlights yang membawa item yang sedang hot ke permukaan, dan Brian menyadari itu. Brian kemudian memilih 2 jenis sumber daya, yaitu tools and template dan juga expert. Nah, setiap kali dia mengklik resources, konten terkait daftar tersebut muncul. Setelah mendapatkan banyak ide yang cukup bagus mengenai resources apa saja yang ada di KM tersebut, Brian menentukan bahwa ada banyak data yang dapat ia temukan. Brian memperhatikan bahwa sistem ini dapat mengatur informasi berdasarkan apa yang dia lakukan, bukan hanya pada apa yang dia butuhkan. Nah, kemudian Brian memasuki fungsi pekerjaan yang spesifik seperti teman-teman bisa lihat di figure 7.4, dan kemudian sistem tersebut menyediakan serangkaian tugas yang sesuai untuknya. Di figure 7.5 terlihat bahwa ada 5 tugas utama. Yang pertama adalah prepare to meet with the customer, analyze customer needs, configure solution, write a proposal, and last but not least place an order. Ini adalah pekerjaan untuk seorang sales. Karena Brian akan menemui pelanggannya untuk pertama kalinya, yaitu perusahaan retail besar, dia memilih untuk mengklik bersiap untuk bertemu dengan pelanggan. Ya, pilihan yang paling pertama. Di figure 7.6, sistem merespon dengan membantu Brian menelusuri secara spesifik tugasnya itu apa saja. Brian memilih jenis pelanggan yang akan dia temui, yaitu eksekutif, dan kemudian memilih dari jumlah tugas tertentu yang berpusat pada pertemuan dengan eksekutif ini. Di figure 7.7, Brian menyadari bahwa ia juga harus mampu untuk membuat suatu bisnis kasus. Oleh karena itu, teman-teman bisa melihat bahwa Brian menemukan sumber-sumber yang berharga di sini. Salah satunya adalah kursus mengembangkan kasus bisnis 101. Brian sudah selesai dengan kursus ini, tetapi ia bersyukur bahwa dengan adanya sistem ini, topik apapun yang dia pilih akan muncul dan relevan dengan topik pelatihan yang disajikan dengan sumber daya lainnya. Di figure 7.8, ternyata di sistem KM ini juga tersedia True Telecom Calculator ROI. Nah, alat ini sangat mendukung kinerja keuangan. Dalam waktu sekitar 30 menit, Brian telah menjelajahi dasar pengetahuan dan mengidentifikasi beberapa sumber daya penting yang akan membantunya mempersiapkan diri selama 2 hari ke depan. Tetapi ada satu area tambahan yang perlu dijelajahi oleh Brian, teman-teman bisa lihat di figure 7.9. Sejak informasi ini tersedia, Brian tahu bahwa dokumen apapun yang dia temukan secara online akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, dia juga perlu berkolaborasi dengan cepat dengan orang-orang yang selalu mengetahui adanya persaingan atau competition. Oleh karena itu, ia memasuki competitive analysis community, di mana dia sudah terdaftar menjadi salah satu anggotanya. Penting nih teman-teman, in a smart enterprise, knowledge users become knowledge contributors and collaborators as they develop new information and insights and new resources in the course of their
Beberapa orang mungkin melihat sistem True Telecom terlalu mendasar, sementara yang lainnya mungkin melihatnya, ini terlalu maju nih. Situasi memang selalu berbeda untuk setiap orang. Dalam kondisi True Telecom, sistem tersebut adalah solusi yang tepat untuk saat ini dan landasan untuk terus berkembang, bereksperimen, dan mengalami pendekatan baru untuk pembelajaran dan kinerja. Jika solusi True Telecom terlihat sama setahun atau 2 tahun di masa yang mendatang, maka itu akan sangat disayangkan. Ini merupakan pelajaran yang paling powerful mengenai beyond learning. You can never be satisfied with what you are. It's where you are going that matters. Sekian cerita mengenai Brian teman-teman, dan sampai jumpa di materi berikutnya.